Kamu datang karena urusan penting atau hanya untuk menemui wanita itu? Tanya Sheila sesaat setelah duduk di samping Arhan. Saat ini mereka sedang berada di studio pemotretan, bersama dengan tim lain. Ketenangan Arhan tiba-tiba terganggu saat Sheila datang hanya untuk mempertanyakan hal itu dan itu lagi. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Ini adalah pemotretan untuk bab perusahaan, apa salah jika aku datang memantau? Cek, kau berdalih. Sheila bersedekap dada, sambil memandangi Aina yang sedang berpose di depan kamera, tak jauh dari tempatnya dan Arhan duduk. Kemarin, wanita itu mengatakan hal menjijikan seolah sudah melihat seluruh tubuhmu tanpa pakaian. Jika kamu hanya merasa penasaran dengannya, lebih baik hentikan sekarang. Dia semakin berhalusinasi untuk memilikimu. Tidak. Arhan menoleh Sheila. Sudah aku bilang, aku tidak merasa penasaran. Tapi aku benar sudah menyukainya. Dan jangan menyebutnya sedang berhalusinasi, karena dia memang sudah melihat semuanya. Apa? Sheila nampak tercengang. Sejauh itu, kau gila. Tidak biasanya aku terbuka seperti ini, tapi aku ingin kamu paham jika cinta tidak bisa dipaksakan. Selamanya, kamu hanya akan menjadi saudaraku, walau tak sedarah. Sheila tak lagi bisa berkata-kata, ia memilih untuk diam, memantau proses pemotretan. Aku tahu kamu seperti ini karena desakan dari mamamu. Aku harap kamu sadar, dan menjadi Sheila yang dulu aku kenal. Ambisi hanya akan membuatmu kehilangan jati diri, semakin terpuruk dan akhirnya kehilangan hidupmu sendiri. Aku sudah kehilangan hidupku sejak kamu memberikan kalung kupu-kupu itu kepadanya. Jangan sok tahu tentang aku, jika hati dan pikiranmu telah dimiliki wanita lain. Sheila beranjak dari posisi duduknya, meninggalkan Arhan sendiri. Arhan tertegun, memandangi kepergian Sheila. Setiap kali mengecewakan Sheila, ia pasti akan mengingat janjinya kepada Pak Aman, dan itu cukup menyiksanya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan dirinya sendiri, yang pada akhirnya kembali menemui tujuan hidup. Woi! Lamunan Arhan buyar seketika, saat seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Kau menyusulku? Ya, siapa lagi kalau bukan Alvin? Hah, kau bercanda. Aku masak steak dan pasta yang kau minta, dan tiba-tiba saja kau memberi kabar sedang dalam perjalanan ke bandara. Hah, memangnya boleh sebucin itu? Aku tidak bucin, tegas Arhan. Kau tidak mengakuinya, tapi aku menyaksikannya. Mulai sekarang namamu berubah menjadi Arhan Bucin Adiaksa, ucap Alvin penuh penekanan. Aku bilang aku tidak bucin, aku hanya realistis. Aku melakukan sesuatu yang menurutkan wajar untuk dilakukan. Alvin tekeke sambil menyadarkan tubuhnya di kursi. Namun tiba-tiba matanya terbelalak dengan wajah panik. Astaga, Han Aina batuk tuh. Hah, mana? Spontan Arhan berdiri dari posisi duduknya, memandangi Aina yang nyata masih menjalani proses pemotretan. Perang. Hahaha, hi Arhan Bucin Adiaksa, santai bro. Baru juga batuk, paniknya minta ampun. Kau. Arhan mengerutu, menatap Alvin dengan kesal. Sorry, aku bercanda. Tanpa menanggapi ucapan Alvin, Arhan berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Han, kamu mau kemana? Pindah tempat, kau menyebalkan. Alvin terperagah seraya memandangi kepergian Arhan. Kau mau pindah kemana lagi, hei? Bagus sekali. Kinos berjalan menuju lift setelah menemui salah satu temannya di restoran lantai 7, hotel berbintang tersebut. Ia terus tersenyum-senyum saat melihat kamera baru pesanannya yang datang di waktu yang sangat tepat. Saat hampir sampai lift, langkahnya terhenti melihat Arhan dari kejauhan.
Tadinya ia biasa saja, tetapi ketika pria itu menghentikan langkahnya di depan pintu kamar Aina, Kinos tak bisa menahan diri. Ia melangkah sedikit mendekat, bersembunyi di balik tembok koridor. Dengan jelas ia melihat Arhan masuk ke dalam kamar itu. Ia tidak mungkin salah, saat pertama kali datang ke Paris, ia menemui Aina di dalam kamar tersebut. Kenapa dia bisa masuk ke dalam kamar Aina? Raut wajah Kinos berubah bias. Pikirannya mulai mengarah ke segala kemungkinan yang terjadi antara Aina dan Arhan. Tak ingin berlama-lama di sana, Kinos kembali melanjutkan langkahnya, agar bisa segera sampai di tempat pemotretan yang terletak di lantai 1 hotel berbintang itu. Sesampainya di lokasi, kebetulan Aina sedang beristirahat, makan siang dengan para tim. Kinos meletakkan kameranya di atas nakas di sudut ruangan lalu menghampiri Aina. "Kaki, sudah makan?" "Nanti saja." Kinos beranjak duduk di sebelah Aina. Anggota tim yang lain nampak mengerti dengan situasi. Mereka segera berpamitan dan pergi dari tempat tersebut. Kini tinggallah Aina dan Kinos di sana. Mereka selalu saja seperti ini, pergi saat Kak Kinos datang. Mereka masih saja berpikir kita punya hubungan, padahal tidak sama sekali, ucap Aina sambil kembali melanjutkan aktivitas makannya. "Apa kamu tidak suka digosipkan denganku?" "Heh." Aina menoleh dengan mulut penuh makanan. Susah payah ia berusaha menelan makanannya lalu meneguk air mineral agar tidak tersedak. "Ya, bukan begitu. Hanya saja, kakak sudah seperti kakak kandungku sendiri. Sejak dulu ibu selalu mengandalkan kakak untuk menjagaku di sekolah." Aku tidak mau mereka salah paham hanya karena melihat kedekatan kita." Kamu benar juga." Kinos tersenyum getir, ia mengalihkan wajahnya dari Aina, rasanya susah baginya menerima fakta ini. Begitu banyak waktu untuk ia butuhkan untuk meyakini diri mendekati Aina lagi, tetapi ternyata, baik dulu ataupun sekarang, wanita itu hanya menganggapnya sebagai seorang kakak. "Oh ya, Aina. Apa aku boleh bertanya sesuatu?" Katakan saja, apa?" Kinos kembali membayangkan ketika melihat Arhan masuk ke dalam kamar Aina tadi. "Apa kamu pindah kamar?" "Tidak, aku masih di kamar 201 lantai 7, kenapa Kak?" Wajah Kinos mendadak pucat. Ia tak langsung menjawab, ia termangu sebentar hingga akhirnya kembali mencoba untuk tersenyum kepada Aina. "Ah, tidak apa-apa. Aku hanya memastikan kamu masih di sana. Apa malam nanti aku boleh datang? Kita makan masakan Indo lagi, aku masih ada persediaan." Aina nampak berpikir keras. Bagaimana tidak, malam tadi saja Arhan masuk ke dalam kamarnya, dan sudah pasti hal tersebut akan terus berulang hingga mereka pulang ke Indonesia. Sepertinya besok saja, di lokasi. Makan ramai-ramai akan lebih enak. Begitu ya. Kinos menunduk sebentar. Ia merasa telah mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya. Namun, ia adalah pria yang tak pernah memaksakan kehendaknya. Jika memang wanita yang ia sukai telah mendapatkan tempat yang lebih nyaman dibandingkan berada di sisinya, ia bisa apa kecuali pasrah. "Aina, ternyata kamu di sini. Apa kita bisa bicara sebentar?" Alvin tiba-tiba saja datang, ia terus melihat jam di pergelangan tangannya. "Loh Kak Alvin, kapan datang?" tanya Aina sambil berdiri dari posisi duduknya. "1 jam yang lalu. Setelah ini aku harus kembali ke Indonesia. Ayo ikut aku, kita bicara sebentar." Alvin segera berbalik pergi. "Kaki, aku pergi dulu ya." "Oh iya." Kinos terus memandangi kepergian Aina yang berusaha mensejajarkan langkahnya dengan Alvin. Bertempat di sebuah kafe yang terletak di lantai bawah hotel,
Aina dan Alvin duduk berhadapan sambil menikmati ais kopi. Sebenarnya aku yang memanas-manasi Arhan untuk datang ke sini. Tapi tiba-tiba ada jadwal penting, jadi aku datang untuk membujuk Arhan pulang. Tapi kamu tahu sendiri bagaimana keras kepalanya dia. Padahal lusa ada pertemuan penting yang harus dia hadiri. Apa kamu bisa membujuknya untukku? Ini salahku juga sih. Aina nampak berpikir, sama seperti Alvin. Ia juga ragu bisa membujuk Arhan atau tidak. Aku harus pulang 2 jam dari sekarang, untuk menghandle jadwalnya yang terbengkalai. Penerbangan dari Paris ke Indonesia tidak sebentar. Jujur aku lelah, tapi aku tahu dia seperti ini karena mulai membuka hati untukmu. Aku yakin dia pasti akan mendengarkanmu. Jadi Mas Arhan datang kemari, benar-benar hanya untuk menemuiku, bukan karena dia ingin memantau proses pemotretan ini. Ternyata kamu belum bisa memahaminya. Pria seperti Arhan itu tidak bisa menjabarkan perasaannya secara rinci. Dia hanya akan bersikap protektif dan helpful. Karena naluri Arhan, saat berhadapan dengan wanita yang dia suka, dia ingin mengayomi, melindungi. Jadi sebenarnya dia itu butuh pengakuan, pujian lah istilahnya. Dia ingin menyampaikan sesuatu dari tindakannya, bahwa dia bisa membuat kamu aman dan nyaman. Aina jadi mengingat kejadian di Bali beberapa waktu lalu, di mana Arhan rela ketinggalan pesawat demi menemukan kalung miliknya yang dibuang oleh Sela ke dalam got. Coba deh sekali-kali kamu akui, kamu puji usahanya. Misalnya, terima kasih ya sayang, karena selama ini melindungi aku. Apa tidak salto dia, ucap Alvin lalu terkekeh sendiri. Sementara Aina hanya tersipu malu. Pukul 5 sore Aina kembali ke kamarnya dan mendapati Arhan sedang berbaring di sofa dengan mengenakan kaos oblong hitam dan celana katun, baru selesai mandi, agaknya. Aina melepas tasnya sambil melangkah mendekati Arhan. Ia berdiri di depan sofa. Begitu banyak pekerjaan di perusahaan, tapi dia memilih menunggu aku di sini, seperti orang kurang kerjaan. Apa benar kamu setulus itu kepadaku, Mas? Apa aku boleh mulai membuka hati untukmu? Setelah beberapa saat Aina larut dalam lamunan, kini tangannya mulai bergerak pelan, mentul-tul pipi Arhan dengan ujung telunjuknya. Mas, bangun. Mas ayo bangun. Mata Arhan mengerjap dengan dahi mengerut. Kamu sudah selesai. Ia bangkit dari posisi berbaringnya sambil meregangkan tubuhnya yang terasa pegal karena tak sengaja ketiduran di sofa. Betah ya, di kamar ini? Tanya Aina meledek. Bukan karena kamarnya, tapi orangnya. Makanya aku betah di sini, jawab Arhan dengan santainya. Sementara Aina lagi-lagi harus berperang dengan isi kepalanya sendiri karena selalu goyah setiap kali mendengar jawaban Arhan. Kamu mau makan apa? Aku tahu salah satu restoran enak di sini, ucap Arhan sambil memijat tekuk lehernya. Makan di luar, berdua. Arhan menoleh lalu mengangguk. Kita belum pernah dinner bersama, kan? Ya iya, Mas tidak pernah ngajak kok. Aina berjalan ke arah ranjang. Tapi tidak usahlah, selera kita beda, lidahku kampung. Tidak bisa diajak makan di tempat mewah. Seketika Arhan nampak bingung harus berkata apa. Ia meraih ponselnya di atas meja dan mengetikkan sesuatu di kolom pencarian Go ***. Bagaimana kalau jajanan kaki 5? Aku tahu tempatnya. Kata Arhan setelah mendapatkan jawaban dari Mbah Go ***. Aina berbalik memandangi Arhan. Street food. Arhan mengangguk dengan gugup, untuk pertama kalinya ia berbohong demi bisa mengajak seorang wanita keluar. Baiklah, kalau begitu aku mandi dulu. Aina bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan di saat itulah,
Arhan buru-buru membuka Go Asterisk Gle lagi untuk mencari informasi tempat jajanan street food di kota Paris. Namun ternyata ada begitu banyak pilihan. Sebagai seorang pria yang perfeksionis, ia ingin melakukan yang terbaik untuk Aina. Ia berpikir sejenak, apa yang harus ia lakukan, hingga akhirnya ia ingat sahabat istrinya bernama Laras. Arhan melangkah sambil mengendap-endap, mengambil ponsel Aina untuk mencari nomor Laras. Untung saja ponsel tersebut tidak menggunakan password. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mendapatkan nomor tersebut dan segera bergegas ke balkon kamar. Halo, apa ini Laras? Iya, ini siapa ya? Saya, Arhan. Saya ingin bertanya sesuatu. Aina dan Arhan sampai di salah satu jalanan kuliner paling populer di kota Paris. Setelah membayar ongkos taksi mereka berjalan masuk ke dalam, begitu banyak jajanan sepanjang mata memandang. Makanan yang paling enak di tempat ini apa mas? Arhan mengumpat kesal dalam hati karena lupa mencari informasi tentang makanan paling enak di kawasan itu. Jangankan mencoba makanannya, malam ini saja ia baru pertama kali ke tempat tersebut. Biasanya saat pergi ke Paris, ia makan di restoran berbintang bersama para kolega bisnisnya. Kok malah melamun, yang mana? Arhan melihat kanan kiri dan akhirnya pandangannya tertuju ke salah satu stand penjual yang menjajakan makanan khas Jepang. Di sana ada ramen, mau? Ramen. Aina menoleh menatap ke arah telunjuk Arhan. Wah, ada makanan Asia juga di sini. Kalau mie sepertinya masih cocok di lidahku. Arhan menghela napas lega. Ia megenggam tangan kanan Aina. Kalau begitu ayo ke sana. Mereka melangkah beriringan, menembus kerumunan orang yang sibuk berlalu lalang. Pandangan Aina tak henti-hentinya melihat tangannya dan Arhan yang saling bergandengan. Jantungnya kembali berdebar-debar, lagi dan lagi. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan membiarkan. Wanita mana yang tidak ingin diperlakukan seperti ini oleh suaminya? Dulu saat awal pernikahan, bermimpi saja Aina tidak berani. Setelah memesan makanan, Aina dan Arhan duduk bersama di bahu jalan dengan menggunakan kursi kayu sebagai fasilitas umum untuk mengunjung. Bagaimana? Tanya Arhan saat Aina mencicipi ramen pilihannya. Lumayan. Aina menoleh menatap Arhan yang duduk di sisi kirinya. Oh ya mas, besok. Mas kembali saja ke Indonesia ya. Aku akan menyusul 2 hari lagi. Arhan nampak terdiam tanpa menanggapi. Ngapain coba mas di sini? Ingat, mas itu CEO perusahaan besar. Aku di sini sebagai suamimu, bukan CEO. Aina hampir tak bisa berkata-kata setiap kali Arhan menjawabnya dengan wajah datar dan cenderung cuek. Oke, anggap saja begitu. Mas di sini untuk 1 orang. Tapi di perusahaan ada ratusan orang yang menunggu untuk diberikan arahan, banyak jadwal penting yang harus diselesaikan. Aku akan baik-baik saja di sini. Arhan meletakkan makanannya sambil membuang muka dari Aina. Kamu baik-baik saja, tapi tidak denganku. Aku pasti sudah gila, karena berpikir yang tidak-tidak tentang ons yang bisa saja terjadi antara kamu dan pria lain. Ons itu apa? Kepolosan Aina membuat Arhan tak tahu harus menjelaskan dari mana. Tidak mungkin ia terang-terangan menyebut kepanjangan ons itu adalah one night stand. Bukan apa-apa, habiskan makananmu. Aku akan pulang besok, tenang saja. Senyum lebar mengembang di wajah Aina. Ia jadi ingat ucapan Alvin siang tadi, bahwa pria seperti Arhan membutuhkan pengakuan atas usahanya. Intinya sama-sama saling menghargai dan memperjuangkan dengan cara masing-masing. Mas Arhan. Arhan menoleh.
Heh, apa? Kap. Satu kecupan singkat Aina berikan tepat bibir sang suami. Terima kasih karena sudah datang ke Paris, untukku. Mas memang suami terbaik. Aina menaikkan kedua jempol tangannya ke depan Arhan. Tubuh Arhan membeku, ia merasa seperti baru saja disengat listrik ratusan volt, padahal hanya diberi kecupan singkat berbalut kata-kata manis dan diakhiri dengan senyuman indah dari istrinya. Ia tak pernah berekspektasi Aina akan menciumnya lebih dulu dan juga memujinya. Bukannya menanggapi ucapan Aina, Arhan malah berdiri dari posisi duduknya. Berjalan ke depan seperti orang bingung. Loh mas mau kemana? Aku belum selesai makan. Mau pindah? Keluar angkasa kalau bisa.